Haleluya, puji akan nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kompleks Aneka Tambang Pemala'a yang ada di rumah masing-masing. Di pagi hari ini kita akan mengagungkan Tuhan. Siapkan hati kita semua, kita percaya Allah Roh Kudus hadir bagi kita semua dan setiap kita mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadat kita, nyanyikan pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang telah menyertai kita sehingga kita ada di bulan Juli ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory hanya bagimu Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam
dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai pada hari ini karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami akan memuji Engkau dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir bersama kami, memimpin ibadah kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dari awal hingga akhirnya kami hanya serahkan kepada pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Puji akan nama Tuhan. Tuhan itu baik. Dia Allah yang luar biasa. Marilah kita bersorak bagi Dia di pagi hari ini. Dan nyanyikan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau mampu menyerahkan segala musuh kami, karena Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya Yesus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Dan sebagian jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yesus yang selalu menjadikan kita pemenang. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap Yesus ada bersama kita. Haleluya. Kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-23, satu ayat sini kita akan baca. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23.
Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa yang kita baca adalah perumpamaan ataupun Yesus menjabarkan tentang seorang penabur yang menaburkan benih firman Tuhan. Kehidupan manusia atau anak Tuhan adalah kehidupan yang digambarkan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 bagaikan pohon ajaib yang tidak pernah layu daunnya, segar terus pohonnya. Dan dalam ayat itu ditutup dengan kata-kata dan berbuah terus, berbuah terus berbuah, tidak pernah berhenti berbuah. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Anak Tuhan digambarkan di sana menjadi seorang anak Tuhan adalah bagaikan pohon yang harus berbuah, bagaikan pohon yang harus menghasilkan buah. Apa itu buah? Bisa kita katakan itu mujizat mirakel. Berbuah bisa kita katakan berkat. Berbuah bisa kita katakan pertolongan. Berbuah bisa kita katakan kemenangan dalam hidup kita. Itu buah yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, yang tidak berbuah, cabang yang tidak berbuah dipotong lalu dibakar. Berbuah di dalam Tuhan adalah sesuatu yang memberkati diri kita sendiri, dan berbuah di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi keharusan karena itu firman Tuhan. Berbuah tidaklah bukan hal yang main-main. Kehidupan anak Tuhan mesti berbuah. Dituntut buah dalam kehidupan kita, dan buah itu memberkati diri kita sendiri, dan adalah tuntutan melakukan firman Tuhan. Sekarang Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6, yang tidak berbuah ditebang dan dibakar. Berbuah dalam Tuhan adalah berbicara tentang berkat untuk kita sendiri, menguatkan, meneguhkan kita, memberi kita kemenangan, dan juga melakukan firman Tuhan, membuktikan firman Tuhan atau membuktikan apa yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berbuah ini penting dalam kehidupan kita, dan ditutup dalam Matius 13 ayat yang ke-23, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu mesti ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Berbuah ini harus ada, karena berbuah adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan, dan kita harapkan. Siapa yang tidak mau diberkati? Kita semua mau diberkati. Siapa yang tidak mau ditolong? Kita semua mau ditolong. Siapa yang tidak mau merasakan kemenangan? Semua kita mau merasakan kemenangan. Bahkan janji firman Tuhan lebih daripada pemenang. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan. Berbuah adalah keberkatan untuk kita sendiri, dan juga melakukan firman Tuhan. Tuntutan firman Tuhan harus berbuah dalam hidup kita. Ini penting harus ada dalam kehidupan kita. Pentingnya kita berbuah, amin. Pentingnya kita menghasilkan buah. Kita tanam pohon mangga, kalau tidak berbuah jengkel juga. Sama dengan Tuhan. Melakukan firman Tuhan semuanya, termasuk perintah, harus berbuah. Karena dengan tegas dikatakan dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur adalah Tuhan. Ranting-rantingnya kita yang dicampurkan ke pokok anggur yang sejati, dan diharapkan, diharuskan, dimau oleh Tuhan berbuah. Sebab ketika tidak berbuah, ayat yang ke-6 dalam Yohanes pasal 15, akan ditebang dan dibakar. Saya katakan tadi, berbuah berbicara tentang sesuatu yang memberkati kehidupan kita, dan kita melakukan firman Tuhan. Berbuah berbicara tentang melakukan firman Tuhan, berhasil dengan firman Tuhan. Dalam Matius 13 ayat yang ke-23 berbicara ayat ke-18 yang dijelaskan bagaimana benih itu ditabur harus berbuah, dan buahnya 100 kali lipat, buahnya 60 kali lipat, buahnya 30 kali lipat. Berbicara tentang keberhasilan lebih daripada pemenang. Sehingga Yohanes dengan tegas katakan ayat yang ke-16 pada pasal 15, ketika tidak berbuah kita ditebang. Ketika kita tidak berbuah, kita mengalami hal-hal yang tidak percuma kita tumbuh. Percuma kita jadi anak Tuhan kalau tidak berbuah. Harus berbuah.
Karena berbuah itu memberkati kehidupan kita sendiri, menguatkan, meneguhkan kehidupan kita sendiri, dan melakukan dalam kerangka melakukan firman Tuhan. Mengenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita adalah pendengar dan pelaku firman. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang penting dalam kehidupan kita, yang menghalangi kita untuk berbuat. Dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-18, karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Itu ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang dilaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Firman Tuhan yang pertama dalam perumpamaan seorang penabur berbicara tentang harus mengerti firman Tuhan supaya berbuah. Harus memahami firman Tuhan supaya ia berbuah. Jangan kita jadi anak Tuhan yang datang ke gereja hanya datang kosong pulang kosong, rugi kita. Karena berbuah harus dalam kehidupan kita. Salah satu penghalangnya tidak mengerti firman Tuhan, tidak memahami firman Tuhan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita karena kita lupa firman Tuhan harus dimengerti oleh apa? Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45, di sana kitab Lukas pasal 24 ayat 45, yang membuka pikiran untuk dapat mengerti firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yang membuka pikiran untuk kita memahami firman Tuhan sehingga menjadi rema dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Pentingnya hati kita selalu siap, tanah hati kita selalu terbuka, tanah hati kita selalu harus baik menerima setiap pengertian firman Tuhan. Saya seringkali katakan kepada jemaat Philadelphia, jangan kita awal tahun tapi kita harus ambil ayat. Pada saat kita ambil ayat itu kita pegang sepanjang tahun. Firman Tuhan yang lain dalam ayat ini, karena saya dapat ini, Tuhan kasih ini. Semua firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus mengerti. Halangan pertama untuk berbuah adalah apa? Tidak mau mengerti firman Tuhan. Yang penting asal dengar saja, masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Harus dimengerti untuk dapat berbuah. Dan yang bisa membuat kita mengerti firman Tuhan, membuka pikiran kita adalah Tuhan sendiri. Karya Roh Kudus memimpin pada seluruh kebenaran. Roh kebenaran yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Ini penting ada dalam kehidupan kita untuk kita bisa berbuah sesuai tuntutan firman Tuhan. Yang kedua, halangan atau kendala untuk berbuah di dalam Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman, menerimanya dengan gembira. Ayat ke-21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang kedua, tantangan. Nah, firman Tuhan jelaskan Efesus pasal yang pertama ayat 19, sebab begitu besar dan betapa besar kuasanya bagi kita yang percaya. Ini penting ada dalam kehidupan kita, penting ada dalam kehidupan kita. Kita harus selalu percaya Tuhan. Tantangan ada jawabannya, Tuhan punya kuasa. Seringkali kita kalah oleh tantangan, memang karena kekuatan kita sendiri kita kalah. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kata Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang saya katakan pada minggu kemarin, bukan kita lalui sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Bukan kita jalani sendiri, tapi bersama. Kenapa? Kita predikat kita anak Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan yang di belakang, tetapi maju bersama Tuhan. Diberkati bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tanah yang berbatu-batu, tipis tanahnya, sehingga angka dirambatkan tidak terlalu jauh, sehingga datang tantangan, kekuatan dan halangan, murtad. Yang kedua, proses berbuah yang terhalang oleh apa? Tantangan dan rintangan yang kita selalu hadapi, dan kita menyerah. Tidak ada kata menyerah di dalam Tuhan, tidak ada kata kalah di dalam Tuhan. Menang dan lebih daripada pemenang. Ini menjadi jawaban dalam firman kita. Efesus 1 ayat 19. Karena begitu besar
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang ketiga, ditaburkan di tengah semak-semak duri. Semak duri berbicara tentang kekhawatiran. Saya sudah bahas minggu kemarin bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Caranya apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu apa, saudara? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang apa? Mengutamakan Tuhan. Semua ada jawabannya. Di pinggir jalan jawabannya kita harus mengerti firman Tuhan. Di tanah yang tipis jawabannya kita mesti selalu percaya Tuhan hebat dan berkuasa dalam firman kita. Di tengah semak duri kekhawatiran kita mesti mengerti, cari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Maka kita akan lihat kekuatan dan kebesaran Tuhan. Semua ditambahkan, semuanya mudah, semuanya ada jawabannya, semuanya ada jalan keluarnya. Fokusnya intinya kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran yang ketiga, penghambat pertumbuhan adalah khawatir. Dan di dalam kekhawatiran dibahas di sana dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Jangan khawatir tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Karena Tuhan tahu kita butuhkan. Ayat 21 bisa dikatakan. Tuhan tahu kita butuhkan. Ayat 31. Dan ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Semua ada jalan keluar, semua ada jawaban dalam firman Tuhan. Kita buka hati kita dengan baik. Kita bawa hati kita, hidup kita di tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik. Jangan berbatu-batu, jangan bersemak duri, jangan di pinggir jalan. Tapi firman yang kita dengar, terima, bawa dalam hidup kita, dalam hati kita, kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan ucapan syukur. Maka apa? Firman itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Kita akan berbuah sesuai tuntutan firman Tuhan. Kita akan menghasilkan buah sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan selalu merasakan kemenangan dari Tuhan. Ketika buah itu ada di firman kita, mujizat ada, pertolongan ada, kemenangan ada, berkat ada. Ketika kita berbuah di hadapan Tuhan, itu harapan kita sebagai anak Tuhan. Tapi kuncinya berbuah. Dan banyak ada beberapa hal tadi saya bagikan bagi kita bagaimana penghalang berbuah. Jawabannya adalah firman Tuhan. Jawabannya adalah firman Tuhan. Bagaimana semua kita lalui dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah tantangan, dan tidak pernah khawatir. Cari Tuhan dengan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus berbuah sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Dan di dalam berbuah itu, buah itu membuat kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kita nikmati dengan luar biasa daripada Tuhan. Dan asal daripada buah itu dari Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan hanya ditaburkan di pinggir jalan kehidupan kita. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, iblis mengambil. Ketika ditabur di pinggir jalan, kalau kita tidak mengerti firman, hilang. Iblis ambil, kata firman Tuhan. Jangan ditaburkan di tanah hati antara mau terima dengan tidak. Ini tanah hati yang berbatu-batu, sehingga firman Tuhan tidak berakar. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi sudah dijabarkan di sana. Bagaimana di tanah hati yang berbatu-batu, terima dengan gembira. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Oh, puji Tuhan, ibadah ini memberkati saya. Tapi cuma ditaruh di tanah hati yang berbatu-batu. Akhirnya ketika tantangan datang, hilang firman. Tidak jadi kekuatan dan kemenangan. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri. Jangan bawa hidup kita selalu khawatir. Ketika kita mencari Tuhan, bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab Allah tahu kebutuhan kita, dan semuanya akan ditambahkan. Apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Ini semua jawabannya dari firman Tuhan. Yang terpenting, moga kita membawa hidup kita dengan tanah hati yang baik untuk kita mengerti firman Tuhan. Apakah kita mau serahkan hidup kita, membuka diri kita untuk mengerti firman Tuhan?
Karena firman Tuhan sungguh luar biasa dan memberkati kehidupan kita. Berbuah itu kewajiban kita. Berbuah itu tuntutan firman Tuhan. Dan ingat, buah itu bukan cuma tuntutan firman Tuhan, tapi membuat kita berkemenangan. Buah itu berkepentingan atau menjadi bagian dalam hidup kita, menguntungkan kita. Kita menang, kita ditolong, kita diberkati. Dan setiap buah firman Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Amin. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan datang di pagi hari ini, meneguhkan iman kita, menguatkan lagi kita, bahkan menegur kita. Biarlah kita sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh berakar, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Selagi kita hidup, biarlah hidup ini kita lakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami yang Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi diri kami maupun bagi orang di sekitar kami. Hidup kami berdampak, hidup kami berbuah, berbuah manis, menyukakan Engkau dan menyukakan orang-orang di sekitar kami. Haleluya, Yesus. Glory Tuhan. Ajaib Tuhan.
mengurapi, memimpin, menolong hamba-Mu ya Yesus. Memakai selalu dengan kekuatan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati keluarganya dalam nama Yesus. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GPDI Philadelphia Kompleks Aneka Tambang Pemala, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap mata pencarian pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka bekerja, baik di daerah Pemalaan, daerah Kendari, daerah Konawe, daerah Morowali, Buli, Makassar, dimanapun Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap perusahaan-perusahaan yang mereka bekerja. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkat melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, baik jasmani maupun rohani. Dan biarlah mereka terus bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan bersama dengan mereka yang sedang menghadapi persoalan, tantangan hidup apapun itu, Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di masa ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona, Tuhan melindungi kami semua, Tuhan membentengi kami, mulai dari anak-anak kami, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, semuanya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan bersama kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Tuhan berkati dengan ketambahan umur, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dan dengan waktu yang Tuhan berikan, mereka terus berkarya di dalam Engkau. Yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berkati pernikahan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Layanan pekerjaan Tuhan di tempat ini terus kami bawa kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap apapun yang dibutuhkan, fasilitas sarananya Tuhan perlengkapi dalam nama Yesus. Karena kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Keadaan bangsa dan negara kami di hari-hari ini Tuhan memberkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden yang ada, para menteri-menteri yang bekerja, bahkan semua elemen-elemen pemerintah yang ada. Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Daerah kami Sulawesi Tenggara, Tuhan memberkati gubernur, wakil gubernur yang ada, Kabupaten Kolaka yang kami cintai, Tuhan berkati Bapak Bupati, wakil bupati yang ada, bahkan pemerintah sampai di tingkat desa. Tuhan berkati dengan hikmat daripada Tuhan dalam nama Yesus, sehingga apapun yang mereka pikirkan, yang akan mereka putuskan, yang akan mereka laksanakan untuk kemajuan daerah kami, untuk kemajuan kabupaten kami, Tuhan yang memberkati. Tuhan tolong selalu penanganan virus corona ini, berikan Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, hal-hal yang indah daripada Tuhan. Bahkan setiap pasien yang sudah Tuhan yang ada, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya kasih setia Tuhan yang luar biasa nyata dalam setiap kehidupan kami semua yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan kami. Para dokter, perawat, semua yang ada yang dalam penanganan Tuhan virus corona ini, Tuhan memberkati mereka, berikan juga kekuatan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan, sehingga mereka bisa Tuhan lakukan hal-hal yang indah karena Tuhan. Tuhan penanganan keamanan yang ada, para polisi, TNI, Tuhan tolong selalu mampukan dan kuatkan mereka selalu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Organisasi gereja kami GPDI, Tuhan berkati, menjadi organisasi yang dipakai oleh Tuhan di dalam kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus, Engkau baik dan luar biasa dalam kehidupan kami semua. Ke
kami PT Aneka Tambang Pemala. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan memberkati perusahaan ini, Tuhan memberkati para mitra kerjanya, Tuhan memberkati semuanya. Luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu. Tak lupa kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Bagi siapa saja yang melihat dan mengikuti ibadah kami lewat YouTube, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang menjadi persoalan tantangan hidup mereka, Tuhan tolong selalu. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh kasih Kristus, sebagai pengumuman, selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, yang berulang tahun pribadi ketambahan umur maupun yang berulang tahun dalam pernikahan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Tuhan memberkati juga bagi jemaat Tuhan yang telah membawa persembahan dan persepuluhan, baik yang telah diantar di pastori maupun lewat transfer bank. Tuhan Yesus sumber berkat yang akan memberkati berlipat kali ganda. Dan info selanjutnya nanti kami informasikan kepada jemaat Tuhan. Biarlah segala sesuatu kita bawa di dalam doa, kita berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kegiatan di sepanjang minggu ini, selalu ingat untuk protokol kesehatan. Dan kalau tidak penting-penting amat, supaya semuanya bisa homestay di rumah, supaya kita ikut bersama memutuskan penyebaran dari virus corona ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dia Allah Immanuel yang selalu ada dalam kehidupan kita semua. Puji akan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari sekali lagi saya undang untuk berdiri semua. Kita tetap nyanyikan pujian tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Glory Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ibadah kami sudah mau selesai. Dan berkat ibadah itu ada dalam kehidupan kami di hari ini. Beribadah roti yang diberkati penyakit dilakukan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan yang dibawa ke gereja untuk transfer melalui bank. Firman Tuhan katakan, ujilah Tuhan apa Tuhan tidak memberkati. Oleh sebab itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkat Abraham, Ishak dan Yakub pada bagi umat-umat yang setia mengembalikan milik Tuhan. Bukan karena mereka terpera Tuhan. Tikam-tikam langit dibukakan, berkat tercurah dengan limpah dalam nama Yesus.
Di dalam tahu melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepanjang minggu umat Tuhan diberkati Tuhan. Dalam tugas pekerjaan, mencari pekerjaan, apapun yang dilakukan di rumah diberkati Tuhan. Ditolong Tuhan. Dibuat menang lebih daripada pemenang, sesuai dengan janji firman dalam kehidupan kami. Dan segala perkara yang dapat kami tanggung dan memberi kekuatan kepada kami. Dan betapa hebat kuasa bagi kami yang percaya, itu menjadi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan beri kemenangan lebih daripada pemenang. Tempat kami berada, Kabupaten Kolaka diberkati Tuhan. Pemalang diberkati Tuhan. Tempat-tempat kami bekerja diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan dengan melimpah, sesuai dengan janji firman dalam kehidupan kami. Bahwa kami itu selalu yakin firman. Bahwa kami itu selalu yakin kebenaran firman, kekuatan firman Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berbuah kehidupan kami dengan luar biasa sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala usaha. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberkati tubuhmu dan kesehatan. Dan dalam segala perkara berkat Tuhan besar dalam hidupmu. Berkat datang dari Allah Bapa kita, kekuatan Putra Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberi kita kemenangan lebih daripada pemenang mulai hari ini sampai datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang sudah terima berkat Tuhan, masuk sama air balik kita katakan, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.